Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menganalisa, memaparkan bagaimana program latihan kebugaran jasmani yang saya susun berdasarkan kebutuhan saya sendiri dengan periode latihan 1 pekan dan waktu pelaksanaannya pada tanggal 18 sampai 24 Januari 2021. Bisa dilihat dalam tabel berikut, ada komponen-komponen tabelnya, ada hari dan tanggal, materi latihan, durasi bagi model latihan yang memang memerlukan waktu, dan repetisi bagi model latihan yang menggunakan pengulangan atau set. Tujuannya seperti apa, tempatnya di mana, dan komponen kebugaran yang ingin dilatih. Model latihan ini berdasar atau mengacu pada prinsip latihan FITT, frekuensi, intensity, time, dan type atau tipe. Dan juga melihat dari sisi recovery otot itu. Jadi tidak semestinya latihan itu harus dilakukan setiap hari secara terus-menerus. Mesti ada 1 hari jeda untuk mengembalikan performa stamina atau merecovery otot-otot supaya sel-sel di dalam otot kita bisa beregenerasi, membentuk sel yang baru supaya lebih siap lagi otot ini untuk beraktivitas dalam latihan hari berikutnya. Oke, kita bongkar ya bagaimana model latihan ini. Di hari Senin 18 Januari 2021, materi latihan yang saya ambil yaitu jogging, aerobik ya, jadi full aerobik jogging. Olahraga dengan intensitas rendah dengan mengandalkan kemampuan daripada jantung dan paru-paru atau disebut kardiovaskuler. Durasi 60 menit itu sudah cukup untuk saya gunakan untuk membakar sekitar 600 kilokalori dari aktivitas jogging ini. Tujuannya melatih kemampuan pernapasan kita, daya tahan jantung dan paru-paru, atau disebut dengan cardiovascular endurance. Tempat latihan di lapangan Syekh Yusuf dan komponen kebugaran daya tahan jantung atau cardiovascular endurance. Nah, di hari Selasa ini tidak ada latihan. Kenapa? Karena pada hari Selasa ini betul-betul saya gunakan waktu untuk merecovery. Karena hari Senin kemarinnya saya melakukan olahraga yang saya bilang cukup melelahkan karena harus melakukan jogging selama 60 menit atau 1 jam. Kemudian di hari ketiga saya mengambil materi latihan push up, sit up, dan squat jam. Ketiga model latihan ini itu fungsi utamanya melatih power, muscle power atau kekuatan otot, dan muscle endurance, daya tahan otot. Masing-masing model latihan ini terdiri dari 10 repetisi atau 10 pengulangan dan 3 set. Jadi misalkan push up itu total 30 repetisi karena saya gunakan 3 set dengan interval recovery per set itu terdiri dari 2 menit. Jadi 2 menit masa istirahat dari set pertama ke set kedua. Untuk tujuan, jelas push up melatih kekuatan dan daya tahan otot lengan, strength and endurance. Kemudian sit up, kekuatan dan daya tahan otot perut, otot rectus abdominis yang ada di perut.
Kalau di otot lengan ini disebut juga ada bicep, tricep, brachioradialis. Dan untuk squat jump melatih kekuatan dan daya tahan otot paha. Ada otot hamstring, quadriceps, vastus lateralis, vastus medialis, dan gastrocnemius atau otot betis. Tempat latihan di teras rumah saya sendiri atau teras kos ya. Komponen kebugaran yang saya latih yaitu muscle strength ya, kekuatan otot, dan muscle endurance, daya tahan otot. Untuk hari keempat ini total ya recovery, karena sebelumnya saya menggunakan latihan dengan intensitas tinggi, high intensity training. Saya harus merecovery otot saya, bagian tubuh yang lain, misalkan persendian, tulang, itu juga harus direcovery karena sudah mati-matian di hari Rabu ini. Barulah di hari Jumat saya mencoba mengambil materi latihan yang sedikit lebih menantang ya, saya katakan, karena full high intensity. Ada lari sprint 50 meter, lari bolak-balik 40 meter. Setiap materi latihan ini 5 kali pengulangan dengan 2 set. Jeda recovery per set itu terdiri dari 2 menit. Jadi dalam satu materi latihan ada 10 repetisi dan total 20 repetisi untuk dua latihan ini. Tujuannya untuk melatih speed, kecepatan dengan lari sprint 50 meter, dan agility dari lari bolak-balik 40 meter. Tempat latihan yang saya gunakan di Gor Matu Angin sana. Dengan komponen kebugaran yang saya latih, speed dan agility. Kemudian di hari ke-6 itu total istirahat lagi, sama seperti sebelumnya, karena sebelumnya di hari Jumat itu saya mengambil latihan dengan intensitas tinggi ya, high intensity of training. Di sini ada lari sprint dan bolak-balik, itu intensitas tinggi. Barulah di hari terakhir, di hari Ahad, karena dari hari pertama, ketiga, dan kelima itu dominan high intensity, maka di hari ini saya gunakan untuk low intensity. Ada split, kayang, dan roll ke depan. Ini masing-masing 5 kali repetisi atau 5 kali pengulangan. Jadi total 15 kali repetisi untuk semua jenis materi latihan. Apa tujuannya? Split itu untuk melatih fleksibilitas pergelangan paha ya, untuk melatih fleksibilitasnya, kelentukan. Nah, yang kedua, kayang. Apa fungsi kayang? Untuk melatih fleksibilitas tulang belakang atau columnal vertebralis. Ini ruas-ruas tulang belakang bisa dilatih dengan model latihan kayang. Begitu juga roll ke depan. Bisa melatih kelentukan dari ruas-ruas kolumnar vertebralis kita. Dan juga melatih balance atau keseimbangan. Jadi ada 3 ya. Ada flexibility, ada melatih balance-nya juga. Tempat latihan di Taman Pakui. Komponen kebugaran yang saya latih adalah fleksibilitas dan balance. Sebetulnya juga ada di sini sisi power dan strength-nya atau kekuatannya. Jadi kesimpulan yang bisa dijelaskan daripada bagan atau tabel program latihan kebugaran jasmani ini, bahwa di dalam 7 hari itu tidak boleh dilakukan terus-menerus. Nanti ada yang namanya overloading, beban berlebihan, akan menyebabkan kelelahan, atau bahkan lebih fatal lagi, cedera yang serius pada bagian-bagian tertentu tubuh kita. Maka dari itu harus diselingi 1 hari recovery istirahat untuk merecovery kembali komponen-komponen tubuh supaya lebih siap lagi di hari berikutnya. Dan juga ada total 7 komponen kebugaran yang saya latih. Dari daya tahan jantung,
kekuatan otot dan daya tahan otot. Sudah 3. 4 kecepatan, 5 kelincahan, 6 kelentukan, dan 7 keseimbangan. Jadi kira-kira seperti inilah gambarannya bagaimana saya menyusun program latihan kebugaran jasmani untuk saya pribadi, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saya tetap pada maksimal performa atau maksimum performance, supaya itu bisa sedikit menghindari saya dari penyakit-penyakit tertentu. Apalagi sekarang musimnya itu pancaroba, peralihan daripada musim kemarau ke musim hujan. Jadi tugas daripada anak-anakku selanjutnya yaitu silahkan buat bagan program latihan kebugaran jasmani tersendiri. Silahkan anak-anakku berkreasi mengacu pada 10 komponen kebugaran jasmani, mengacu pada konsep atau prinsip latihan FITT, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Dan ingat, harus ada recovery 1 hari setelah latihan, supaya terhindar daripada yang saya sebutkan tadi, overloading atau beban berlebihan. Itu ya yang bisa saya jelaskan. Silahkan anak-anakku berkreasi, membuat sendiri sesuai kebutuhannya. Oke, selamat bekerja dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.